ちは。はじめまして。私はモハマド・イスカンダルです。インドネシアから来ました。よろしくお願いします。Kenalkan, namaku Muhammad Iskandar. Aku berasal dari Indonesia. Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi sekarang ini aku berada di Hokkaido. Tepatnya di kota lah mungkin ya, kota Nayoru. Nah, tepatnya kemarin, berapa ya kemarin? Aku berangkat dari Soekarno-Hatta itu tanggal 24 jam 9.45 menggunakan maskapai Korean Airlines. Terus dari Korean Airlines itu transit dulu di Incheon dan berangkat lagi pada jam 10 terus baru sampai di Sapporo pada tanggal 25 April pukul jam 1-an lah, jam 1 siang. Nah, jam siang terus menginap dulu di Sapporo. Terus esok harinya pada tanggal 26 naik JR, naik kereta cepat ya, naik Indonesia, terus sampai ke Nayoru pada pukul berapa ya kemarin, jam 9 kayaknya, jam 9. Terus aku dan teman-teman ngurus ke Siakusho, terus ngurus ke bank juga, Inko, terus ke Yuminchoku untuk masalah alamat sih. Jadi untuk tanggal 26 memang lumayan sibuk sih gitu. Besarian kita ngurus ke balai kotanya, ngurus terus kepindahan lah untuk alamatnya gitu. Nah, aku di sini bekerja sebagai Tokutegino atau pekerja berketerampilan khusus atau disebut SSW. Nah, bidang yang aku geluti itu kebetulan adalah Kaiku. Nah, Kaiku itu adalah perawat lansia. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin caregiver ataupun care worker lah. Nah, aku penempatannya di rumah sakit Sanai Byuin. Dari Abatoku deket lah, mungkin 3 menit udah sampai sih, 3-5 menitan udah sampai. Nah, di sini aku bekerja ya, pasti bekerja. Nah, sesudah itu tanggal 27 sampai tanggal 31 ya kalau nggak salah, 31 April kita nggak libur sih, istirahat juga mungkin ya, karena tanggal 1 April ya baru masuk kerja. Aku tadi bilangnya salah ya, aku berangkat tanggal 24 Maret ya, 24 Maret sampai Hokkaido tanggal 25. Terus tanggal 25 nginap dulu di Sapporo, tanggal 25, tanggal 26 berangkat dari Sapporo ke Nayoru makan Tokyo kereta cepat. Tanggal 26 itu langsung ngurus langsung buat jadi ini nanti pas udah sampai di bandara Jepang atau di Sapporo ya, aku kemarin di bandara Sapporo itu pas masuk ke imigrasi atau apa itu nanti bakal ada loket untuk wisatawan ataupun pekerja. Nanti kalau pekerja nanti biasanya ada Tokutegino atau apa, nanti bakal diarahin sih. Nah nanti antri dan nanti dibuatin Zaryu Kado kayak KTP-nya orang asing lah di sini, nanti dibuatnya sana. Terus nah itu sih nanti ditukerin dengan COE gitu. Ini
Itu sekilas saja sih gitu. Jadi nanti COI-nya ditukerin sayur kado, dan sayur kado itu sebagai tanda bahwa apa ya, kalian kayak kartu identitas lah gitu. Nah nanti setelah udah sampai biasanya ngurus-ngurus si Siakusho. Nah Siakusho. Nah nanti bakal ada alamatnya di situ juga, nanti di sayur kadonya. Nanti sayur kadonya kayak apa ya? Kita coba. Sayur kadonya, oh ini. Nah sayur kadonya kayak gini ya, kayak gini. Terus di belakangnya ada alamatnya juga. Simasen, kayak gini. Boleh sekali lagi mungkin kayak gini. Nah ini nanti dibuatin. Untuk pas di bandaranya cuma khusus yang ada di depan, nanti pas di belakang ini nanti kalau nggak salah di Siakusonya pas nulisnya atau di apain lah gitu sih gitu. Oke. Nah aku udah di Jepang berapa hari ya, tanggal 25 ya, hampir semingguan lebih kayaknya gitu. Karena tanggal 1 kemarin aku udah mulai kerja di rumah sakit tuh, terus 5 hari kerja, terus hari ini hari apa ini, hari 6 April kita libur gitu, 5 hari kerja, terus besok juga libur, terus tanggal Seninnya masuk lagi gitu sih. Oh iya, kenapa pilih bidang kaigo ya? Kalau alasan tidak rasionalnya adalah nggak ada sih, pengen aja gitu. Kalau alasan irasionalnya gitu, tapi kalau alasan rasionalnya mungkin lebih tertarik bidang kayu karena lebih menantang kayaknya gitu sih. Karena bahasanya di bidang kita, di bidang kayu itu bakal terus dipakai terus gitu. Ya kan kalau di bidang lain mungkin apa ya, customernya beda gitu. Jadi untuk bidang kaigo, customernya adalah para lansia, para kerja sang, atau ryosha atau otoshiori gitu. Ya gaulnya udah otoshiori gitu. Nah untuk bidang yang lain di Jepang itu kayak genba, kayak pertanian gitu, atau di peternakan gitu, kan customernya atau apa ya, pelanggannya adalah belum apa ya, belum sih, beda lah bisa. Jadi aku tertarik karena merasa bidang kaigo ini lebih menantang gitu buatku lah gitu. Kalau orang lain milih bidang yang lain ya itu preferensinya masing-masing orang sih gitu. Jadi nggak nggak melulu bidang kaigo jadi bidang yang paling disegani, nggak bidang lain juga sama peluangnya gitu sih. Jadi karena aku pengen belajar di sini lah gitu, jadi aku milih ini gitu. Ya alasan lain mungkin karena aku apa ya, nggak terlalu suka kerja di luar ruangan, jadi lebih suka di indoor dan sebagainya gitu. Nah kalau di bidang lain kan cuaca lah, cuaca yang jadi tantangan gitu. Jadi kalau ada pendatang lain ataupun apa ya, pemagang ataupun tokuting ini yang milih pekerjaan yang di luar ruangan nggak masalah juga sebenarnya. Jadi kalau aku sendiri lebih prefer karena apa ya, bahasa itu kan apa ya, bahasa itu semakin sering diucapkan, semakin sering dilatih, semakin tajam gitu. Jadi menurutku ini bidang yang paling pas buat aku untuk mengasah
bahasa Jepangku gitu. Meskipun kalau dibilang mahir ataupun biasa aja, aku lebih prefer biasa aja sih gitu. Karena masih banyak orang yang di atasku yang lebih mahir ataupun lebih jozu lah gitu. Jadi itu sih yang alasan rasionalnya gitu. Dan apa ya, di sini sangat baru sekali gitu, karena eh, kalau dibandingkan Indonesia ya, ini masalah cuaca aja sih, enggak ya, cuaca sih ya, cuacanya sangat berbeda lah gitu. Saat pertama kali datang di sini udah banyak salju lah, terus hari ketiga kalau nggak kedua itu udah turun salju juga nih. Oh gini ya gitu, salju gitu ya. Biasanya kalau di tempatku di Banyuwangi itu tempat yang paling dingin adalah Ijen itu, Kawah Ijen. Soalnya kadang-kali sebelum berangkat ke Jepang itu sempat guide gitu, sempat guide orang-orang asing gitu ya, kebetulan bisa bahasa Inggris itu, kadang juga apa ya, bisa orang lokal gitu. Naik ke Ijen terus ya lihat blue fire dan pemandangan-pemandangan yang ya keindahan alam lah yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa gitu. Nah di sini kotanya nggak begitu ramai dan damai sekali gitu. Bahkan menurutku sepi sih ya, kota yang sangat damai sih, soalnya nggak ada kebisingan sama sekali gitu. Terus, dan aku masih berusaha beradaptasi di sini, beradaptasi soal bahasanya, soal cuacanya, soal makanannya juga gitu. Dan satu hal yang aku nyesal sih, maksudnya nggak bawa banyak bumbu gitu lah. Soalnya takut kan, karena sering dikasih tahu kalau oh gini-gini di imigrasinya, ternyata kita kemarin lumayan apa ya, lancar lah dari apa ya, dari keberangkatan ke Suta terus transit di Incheon. Nah di Incheon itu bandaranya kan cukup luas banget gitu, jadi harus nyari apa ya, tempat berangkatnya gitu lah, soalnya kan banyak banget itu port-port untuk ke pesawatnya gitu. Jadi karena kita berempat ya lumayan nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kebingungan gitu. Jadi ada yang ngarahin, ada yang tanya-tanya juga gitu, jadi nggak terlalu kebingungan lah. Sampai di Jepang pun ya kita tetap bersama gitu lah istilahnya, tetap saling bantu, dan sampai apa tuh ya cukup, kalau aku rasa cukup lancar sih gitu. Jadi ya nggak nyangka aja sih sebenarnya bisa menginjakkan kaki di negara orang lain gitu, bertemu dengan budaya yang sangat berbeda gitu, ketemu dengan bahasa yang nggak kita kuasai, terus mendengar itu setiap hari dan mungkin ngeblank gitu setiap saat, karena tingkat apa ya, penerjemahannya masih belum terbiasa gitu. Karena ini masih semingguan lah, makanya masih semingguan gitu, masih belum terbiasa juga gitu. Jadi begitu sih. Ini hari ini cuacanya biru sih, anginnya biru, mungkin tak bisa. Nah itu cuacanya biru, kemarin cerah sih, untuk kemarin juga turun salju sih, tapi sekarang udah lumayan hangat sih. Jadi di Hokkaido itu winternya lumayan panjang sih, karena dekat Rusia mungkin gitu sih ya. Mungkin itu aja karena lumayan lama mungkin ya, udah 15 menitan gitu. Jadi gitu aja vlog, ya anggap aja vlog lah, vlog saya yang pertama ini. Semoga ada vlog-vlog yang lain itu yang bisa tak aku ceritakan di sini ya.
karena apa ya, kalau sekedar kerja aja gitu bosan gitu aku, jadi bikin hal-hal yang baru mungkin yang bisa aku buat gitu. Meskipun ya kalau dibilang seneng nggak seneng ya biasa aja gitu, ya, ya seneng aja bisa berbagi cerita. Ya mungkin itu aja. Konnichiwa.